Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi terkini arus mudik lebaran di gerbang tol Cikarang Utama dengan jurnalis Emir Hamzah dan juga ada jurnalis Ismail dari jalur Pantura dan Yohanes Vianija dari jalur Cirebon. Saya mau ke Emir Hamzah terlebih dahulu, bagaimana situasi terkini arus mudik lebaran 2025 di gerbang tol Cikarang Utama, Emir? Ya, Irsal dan pemirsa di rumah, situasi pada malam hari ini di gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama ini memang sudah nampak begitu kendaraan sudah tidak terjadi kepadatan atau situasi saat ini memang ramai lancar, sudah tidak terjadi adanya penumpukan di gerbang tol Cikampek Utama pada pukul 19:30 malam hari ini. Adapun memang saat ini kendaraan masih didominasi dengan kendaraan pribadi dari arah Jakarta Cikampek menuju arah timur Transjawa, di mana sejumlah kendaraan dari bus antar kota antar provinsi juga masih mengisi begitu volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Adapun memang tadi lonjakan sempat terjadi begitu di siang hari tadi hingga malam dari pagi hari tadi hingga siang hari tadi memang terdapat lonjakan di mana Jasa Marga sempat membuka bertahap gitu gardu tol, di mana awalnya di 15 dibuka kembali 22 gardu tol hingga yang paling banyak begitu untuk mengurai kepadatan di kisaran 25 gerbang tol. Adapun memang pada puncak arus mudik hari ini itu ada sekitar kurang lebih 1.179.997 atau lebih dari 20,3% kendaraan yang meninggalkan area Jabodetabek. Untuk mengetahui seperti apa sih pada hari ini lonjakan arus mudik, jumlah peningkatannya seperti apa, saat ini saya sudah bersama dengan VP Korsek and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol dengan Ibu Ria Marnia. Sebelumnya terima kasih Ibu atas kesempatannya pada malam hari ini. Ibu, saya mau menanyakan Bu terkait puncak arus mudik di hari ini kan. Ini jumlah kendaraan peningkatannya seperti apa Bu? Dan karena terlihat tadi kepadatan sudah mengular gitu ya Bu di gerbang tol Cikatama ini Bu. Ya, benar, sesuai dengan prediksi memang tanggal 28 Maret ini menjadi prediksi puncak mudik lebaran tahun 2025. Bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 27 Maret dimulai dari 21 Maret itu sudah 385.000 kendaraan yang berangkat ke timur Transjawa melalui Cikampek Utama. Ini angka yang cukup signifikan karena 101% di atas normal. Sedangkan per shift 1 tadi itu sudah 44.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama. Ya Bu, selain itu kan nanti ini memang diprediksi begitu tadi katanya malam hari ini pukul sekitar 12 hingga nanti sahur begitu Bu, akan terjadi lonjakan puncaknya itu pada malam hari ini untuk kendaraan yang menuju arah timur atau Transjawa. Ini ada prediksi tidak dari Jasa Marga sendiri mungkin, dan seperti apa sih Bu kesiapan Jasa Marga untuk mengantisipasi lonjakan pada malam hari ini Bu? Ya benar, jadi waktu favorit yang kami perhatikan dari 3 hari kemarin dan memang evaluasi kami bersama, yaitu waktu favorit itu setelah buka puasa, setelah tarawih atau menjelang sahur, atau bahkan setelah sahur ya. Jadi memang di shift 3 ini cukup tinggi peningkatan lalin kendaraannya, sehingga antisipasi yang dilakukan, yang sudah dilakukan juga oleh Jasa Marga dari kemarin berkolaborasi dengan kepolisian adalah kontraflow yang dilakukan dari kilometer 36 sampai dengan 70, dan tadi per jam 18 gitu ya sudah mulai dipindahkan ke kilometer 47 ke 70. Selain itu juga sudah ada one way dari kilometer 70 sampai ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Ya Bu, ini terkait kontraflow sedikit, ini kan kadang kontraflow di kilometernya mungkin ditambahkan tadi dari 47 ke 36 begitu Bu, ditutup kembali dari 47 hingga 70 saat ini. Ini sebenarnya seperti apa sih Bu untuk kontraflow syaratnya begitu? Apakah ada syaratan itu untuk lonjakan kendaraan untuk kontraflow ini Bu? Ya, memang ada indikator tertentu yang nanti digunakan oleh kepolisian dalam menentukan titik kontraflow dan pelaksanaan kontraflow-nya, sehingga Jasa Marga pasti mengikuti diskresi tersebut. Namun dari kami selalu siap siaga untuk melakukan rekayasa lalu lintas jika memang dibutuhkan di lapangan.
Ya Ibu, terakhir ini kan tadi Ibu sempat bilang begitu untuk kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama ini rata-rata pada dini hari hingga sahur begitu Bu. Ini kan mereka akan mengendarai kendaraan pada malam hari. Ini ada imbauan nggak sih untuk para pemudik yang mengendarai kendaraan di malam hari Bu? Ya, yang pertama pasti harus mempersiapkan diri dulu. Jadi diri, bekal gitu ya, dan juga kendaraan yang digunakan. Dan yang kedua, patuhi petugas yang di lapangan dan rambu, karena saat ini memang masih berlaku one way gitu ya, dari kilometer 70 sampai 414, dan juga kontraflow juga masih berlaku dari kilometer 47 ke 70, sehingga kita harapkan antisipasi dari setiap pengemudi dan juga jaga kecepatan masing-masing. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu Ria. Terima kasih Bu. Ya, tadi Irsal itu sedikit berbincang dengan Ibu Ria, VP Skorsek Trans Jawa PT Jasa Marga. Adapun memang tadi sempat disebutkan ada kisaran 300.085 100 kendaraan atau meningkat sekitar 1,5% terhadap lalu lintas normal, atau ini memang angkanya jika dibandingkan begitu dengan tahun lalu ini turun sekitar 7,6%. Selain itu juga pada hari ini tadi informasi update terbaru gerbang tol Cikampek Utama sudah menerima kisaran 73.943 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, di mana memang tadi kami sempat menyebutkan arus puncak mudik ini terjadi pada hari ini, dan memang nantinya sudah diberlakukan beberapa antisipasi begitu oleh pihak kepolisian dan Jasa Marga terkait dengan lonjakan para pemudik, di mana telah dilakukan tadi pagi hari tadi sekitar pukul 8:45 one way berskala nasional, di mana dimulai dari kilometer 70 hingga 414 Kali Kangkung yang langsung dibuka gitu oleh Menteri Perhubungan dan diwakili dan dihadiri juga oleh Wakapolri. Selain itu juga selain adanya one way ini Jasa Marga telah melakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow yang pada awalnya dari kilometer 57 hingga 70 seterusnya begitu dibuka kembali di kilometer 47 hingga 70 tadi sore begitu dibuka dari kilometer 36 hingga 70, namun saat ini memang kontraflow sudah kembali begitu di kilometer 47 hingga 70. Selain itu juga kontraflow ini dilakukan di satu jalur, awalnya sempat dibuka pada siang hari tadi karena lonjakan yang cukup tinggi, dibuka sampai 2 jalur, namun memang saat ini yang nampak begitu saat ini kontraflow hanya digunakan satu jalur. Namun memang saat ini kami bisa menggambarkan saat ini pukul 19:40 ini kisaran kontraflow masih menggunakan jalur yang di A, di mana para pemudik yang menggunakan kontraflow ini pada malam hari sudah tidak terlihat begitu, dikarenakan mungkin lonjakan yang terjadi pada malam harinya sudah menurun. Selain adanya sistem kontraflow serta one way, ini pihak Jasa Marga dan kepolisian akan juga memperlakukan sistem ganjil genap yang tentunya akan dilakukan pada tanggal 27 Maret seharusnya sehingga tanggal 30 Maret. Namun memang ini sistem ganjil genap ini masih menunggu begitu diseleksi dari pihak kepolisian, serta akan dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 414 ruas tol Semarang Batang. Irsal. Baik, Eber, kita tahan dulu. Saya akan beralih ke jalur Pantura Cirebon bersama Yohanes Fian.